sesi ini kita akan mencoba mensimulasikan aplikasi PBB di bagian admin atau Sispenda. Sebelum kita mulai, kita coba masuk dulu ke halaman utamanya. Di sini kita cukup menginputkan alamat email atau username serta dengan kata sandi. Oke, sekarang kita berhasil masuk ke halaman utamanya. Adapun yang mau disimulasikan ada beberapa menu. Yang pertama ada pendataan profil wajib pajak. Yang kedua, pemutakhiran objek pajak lama. Yang ketiga, membuat tagihan PBB. Dan yang terakhir, mungkin cetak SPPT. Oke, kita mulai dengan pendataan profil wajib pajak. Di mana di sini kita bisa menambahkan data profil masyarakat. Untuk akun wajib pajak sendiri, saat menambahkan data masyarakat di sini, ini belum proses pembuatan akun wajib pajak. Artinya, wajib pajak harus mendaftar secara manual sendiri di aplikasi Makcelo. Oke, di menu pendataan profil ini, kita wajib menginputkan NIK atau NPWPD jika perusahaan, nama lengkap, dan seterusnya. Oh ya, sebagai informasi tambahan, jika ada tanda bintang yang berwarna merah ini, maka kolom ini wajib diisi. Beda dengan kolom yang tidak ada bintangnya. Artinya, ini boleh dikosongkan. Oke, ini opsional, boleh diisi atau tidak, langsung kita simpan. Oke, kita sudah berhasil menambahkan data profil wajib pajak. Untuk melihat daftar profil wajib pajak, kita bisa klik menu data profil wajib pajak. Nah, di sini kita bisa juga mengubah data profilnya kalau ada terjadi kesalahan. Oke, selanjutnya kita masuk ke menu pemutakhiran objek pajak lama ya. Nah, sebelumnya data objek pajak lama ini didapat dari aplikasi sebelumnya, lalu kita impor ke dalam database aplikasi PBB ini. Tapi statusnya belum ada pemiliknya oleh wajib pajak sendiri. Jadi tugasnya admin mengkoreksi datanya sehingga data objek pajak ini menjadi ada pemiliknya. Oke, di sini kita pilih sebagai contoh, pilih Singkil. Pilih desa pasar. Oke, di sini daftar objek pajak lama yang ada di desa pasar. Nah, ini statusnya semua belum dimutakhirkan, artinya belum ada pemilik wajib pajak. Oke, kita ambil yang pertama. Oke, di sini kita inputkan NIK yang terdaftar saat pendataan profil wajib pajak. Nah, di sini langsung keluar nama wajib pajaknya. Oke, di sini opsional, nomor sertifikat sama berkas sertifikat.
Oh ya, di sini kita juga bisa menghapus data objek pajak yang lama ini dengan mengklik tombol hapus lalu masukkan alasan kenapa NOP ini ingin dihapus. Oke, langsung kita simpan perubahan. Oke, sekarang kita berhasil memutakhirkan satu NOP lama. Untuk melihat data objek pajak, bisa klik menu data objek pajak. Nah, ini data yang paling atas, ini adalah data yang barusan kita mutakhirkan tadi. Oke, selanjutnya kita akan membuat tagihan PBB. Klik menu tagihan PBB, klik tagihan PBB, terus kita buat tagihan. Oke, di sini kita masukkan nomor objek pajak. Sebagai contoh, kita masukkan NOP ini. Lalu kita pilih tahun pajaknya. Nah, saat membuat tagihan PBB ini nanti keluarannya ada berupa SPPT untuk di print. Setelah tagihan dibuat, nanti si wajib pajak sendiri bisa langsung membayar tagihannya yang dipilih secara manual. Oke, ini kita udah menambahkan dua tagihan ya dengan satu objek pajak tapi tahun yang berbeda. Ada 2 tahun yang kita inputkan tadi. Nah, untuk cetak SPPT kita bisa klik menu cetak SPPT, lalu kita masukkan nomor objek pajak, tahun pajaknya, nah ini adalah SPPT-nya. Oke, saya rasa cukup sampai di sini untuk pembahasan aplikasi PBB.